Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Mas Prasetyo, masih dalam rangkaian penyelesaian kasus Excel. Ini saya sudah mencomot satu kasus Excel di grup yang saya ikuti ya. Kurang lebih pertanyaan seperti ini. Saya membuat 4 makro dengan nama makro 1 sama dengan 4. Perintah pada makro 4 adalah call makro 1, 2, 3. Oh, jadi makro 4 nya sebagai makro masternya ya. Kemudian makro 1 saya membuat error handler. Pertanyaan atau hasil yang diinginkan jika terjadi error di makro 1 maka exit sub, dan makro 2 dan makro 3 tidak dapat dijalankan. Jika tidak ada error di makro 1 maka perintah call makro 1, makro 2 dan makro 3 semua dapat dijalankan. Bagaimanakah kodenya? Makro 4 agar exit sub jika ada error di makro 1. Mohon pencerahannya. Oke, karena pertanyaan VBA ini ya, makro kita ke developer tab, klik Visual Basic, kita coba buat 4 makronya dulu. Kita buat insert modul, kita buat sub makro 1 ya. Kita isi saja makro satunya dengan pesan saja ya, MSGWalk. Ini makro 1 seperti ini ya. Saya copy saja biar nanti nggak ngetik untuk makro yang lain ya. Ctrl C pada keyboard ya. Kemudian tadi kita balik ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah jika pada makro 1 error ya. Ini ya, pada makro 1 error maka exit sub. Makro 2 dan makro 3 tidak dijalankan, harus skip ya. Oke, jadi kita buat saja nanti untuk si error handlernya ya. Kita buat dulu untuk makronya. Ini makro 1, saya copy, kemudian saya paste di bawahnya. Ini saya namai makro 2. Oke, makro 2. Makronya saya buat sederhana aja ya, biar anda bingung. Nanti silahkan dikembangkan untuk penanyanya ya. 3, kemudian makro 4. Oke, seperti ini ya. Ganti dengan makro 4. Oke, pertanyaannya, jika makro 1 nanti error, makro 2 dan 3 tidak bisa dijalankan. So, untuk makro 4 nya adalah menjalankan semua ini ya, semua makronya. Jadi ini adalah call makro 1 seperti ini ya. Kemudian makro 4 nya kan memanggil semua makro, jadi kita coba paste di sini 2, terlagi 3. Seperti ini ya kurang lebihnya ya. Nah, tetapi saat ada error di makro 1 maka dia akan skip untuk makro 2 dan 3. Nah, kuncinya sederhana saja. Jika teman-teman sudah memahami untuk alur logik dari si VBA atau makro ya, atau di Excel dikenal dengan VBA, nggak perlu repot-repot kok, nggak perlu buat function atau apa kok. Kita cukup memakai satu public variable ya, public. Tulis saja di sini public error status boolean ya, kita pakai boolean saja. Kemudian di makro 4 yang pertama kita harus coba pastikan dulu si error status ini nanti false ya. Oke, false. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan saja di makro satunya ya, on error aku tuh my error lah ya, seperti ini. Maaf. Kemudian di bawahnya kita tulis saja di sini my error my error kan sama dengan error status sama dengan true ya. Kemudian di atas ini kita tuliskan saja di sini exit sub. Oke ya. Jadi saat ada error di sini maka dia akan loncat ke my error true. Nah, nanti di sini kita tambahkan satu variabel lagi ya, satu persamaan. Tapi sebelumnya kita akan buat error untuk si ininya ya, si makro 1. Kita coba buat di sini misalnya
apa ya, kita buat sebuah isian yang error aja, misalnya dim is apa ya, integer saja, kemudian kita masukkan saja di sini. Nanti i akan sama dengan misalnya angka yang besar lah ya, seperti ini ya. Harapannya nanti ini akan error karena si integer tidak bisa menghandle angka dengan jumlah besar ya. Oke, jadi kita buat saja di sini di makro 4 ya, kita buat sebuah persafangan saja di sini, if error status, status sama dengan true, then kita jalankan, ini false dulu ya, false, kita jalankan makro if true, error statusnya true, then kurang then ini ya, true, then tutup dengan nf ya, nf, kita pergi ke exit sub seperti ini ya. Jadi saat ada error maka dia akan ke exit sub, dalam artian tidak akan menjalankan makro 2 dan 3. Akan tetapi saat error statusnya false atau tidak ada error, maka makro 2 dan makro 3 akan dijalankan. Kita coba sekarang untuk simulasi saat si makro 1 ini error, karena nanti ada integer ini adalah error ya. Kita coba ini jalankan satu persatu dulu si sub ini, akan tetapi kita commenting dulu untuk errornya agar kita tahu bahwa ini benar-benar error di i1 di sini nanti ya. Kita coba jalankan dengan menekan F8 ya. Nah, muncul error ya. Jadi yakin nanti makro 1 ini akan error. Kita end dulu. Oke, kita hilangkan commentingnya. Kita coba cantumkan atau tempelkan saja si makro 4 ke dalam satu tombol ya. Kita balik ke sheet 1. Balik ke sheet 1. Kita buat satu tombol dulu di sini, developer tab, kemudian desain, tambahkan satu tombol ya, seperti ini. Saya jalankan untuk makro 4. Klik OK. Kita ganti namanya dengan makro 4 ya. Oke, kita coba klik. Oh, masih ada else if, ini kurang else if ya, seperti ini. Kita coba stop dulu, kita jalankan lagi ya, balik ke Excelnya, kita klik pada makronya ya. Jadi tidak terjadi apa-apa karena memang arahnya si makro 1 adalah error. Atau kita coba tambahkan di sini ya, di codingnya, biar tahu bahwa si makro ini error. Jadi saat true kita tambahkan saja di sini msg box makro 1 error seperti ini ya. Kita tambahkan pesan juga di sini, makro msg box makro 1 tidak error, jalankan makro 2 dan 3. Oke ya, jadi kita tahu bahwa memang makro 1 tidak error ataukah error ya. Oke, kita coba lagi ke Excelnya, kita klik ya, makro 1 error ya. Jadi saat ada makro 1 error, makro 2 dan 3 tidak dijalankan. Kita coba sekarang untuk skenario kedua bahwa makro 1 tidak error. Kita ganti saja untuk makro 1-nya ini dengan angka yang bisa di cover sama si integer, misalnya di 4 lah ya. Jadi nanti akan muncul si makro 1, ini makro 1, kemudian muncul ini makro 2, serta muncul ini makro 3. Kita coba ya, klik ya, ini makro 1, makro 1 tidak error, jalankan makro 2 dan 3, ini makro 2, ini makro 3. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya, yang masih bingung tadi atau penanya yang menanyakan gimana cara menggabungkan 4 makro tadi sedangkan
hanya ada error di makro satunya yang bisa dipakai logiknya ya. Oke, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk teman-teman yang belum gabung di grup Facebook saya, silahkan gabung saja di grup Facebook saya, grup bantuan makro Excel ya. Oke, dengan alamat www.facebook.com ya /group/herumonas. Jadi teman-teman bisa gabung di sini dan ya lihat saja atau menanyakan pertanyaan yang bisa diposting di grup ini, dan sebisa mungkin akan saya jawab saat saya sempat dan ya tentunya punya kemampuan untuk menjawabnya. Monggo silahkan mampir, lihat-lihat aja juga nggak apa-apa, atau mau posting pertanyaan. Matur nuwun. Demikian tutorial kali ini. Bertemu lagi dengan saya Rumlas Prasto, masih dalam rangka tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.